Pernah nggak sih kalian lihat bayi hewan yang kelihatannya kayak lagi pakai piyama bergaris? Atau yang bentuknya kayak semangka belang punya kaki? Bayangin aja, ada rusa yang dikecilin, jadi muat di telapak tangan. Ada anak kelelawar yang mirip marshmallow hidup, dan makhluk mungil kayak bola kapas ditempelin ke kaki kanguru. Belum selesai guys. Ada juga bayi yang wajahnya kayak ketumpahan gurita pink. Dan satu lagi mirip alpukat keriput, tanpa bulu tapi punya paruh mini. Bukan. Ini bukan karakter kartun loh. Ini beneran ada. Serius. Mereka adalah bayi. Bayi hewan yang bikin kamu bakalan melongo, ketawa, terus bilang, "Hah, ini beneran ada." Dari kentang berduri, sampai hewan pengerat yang ngedrum pakai kakinya, kayak rockstar mini. Para bosil absurd ini siap mencuri hatimu. Yuk, kita mulai dari yang namanya Pagel Echidna. Bayi ini mirip banget sama alpukat keriput, tanpa bulu dengan paruh kecil dan kaki bercakar. Pagels menetas dari telur lunak, lalu nyelip masuk ke kantong ibunya buat minum susu dari kulitnya. Iya, dari kulitnya. Selama berbulan-bulan mereka ngumpet di sana. Tubuh pink mereka pelan-pelan tumbuh duri emas kayak kostum kaktus. Echidna ini aneh banget loh, karena termasuk mamalia bertelur. Loh, cuma ada satu lagi yang kayak gini guys, yaitu Platip. Di tahun 2024, Kebun Binatang San Diego ngeluarin cuplikan langka waktu pagel menetas. Bikin netizen terpukau sama kulit kinclong dan moncongnya yang lucu abis. Meski kelihatan ringkih, pagel itu tangguh banget loh. Begitu durinya mengeras, mereka mulai keluar dan menggali tanah buat cari semut pakai cakarnya. Tapi sayang, kebakaran hutan di Australia seperti yang terjadi tahun 2023 itu merusak habitat serangga mereka. Kasian ya. Untungnya, para ilmuwan dari Universitas Melbourne nemuin kalau Echidna bisa bertahan dari kebakaran dengan ngumpet di tanah dan nurunin suhu tubuhnya. Oh iya, nama pagel itu bukan nama ilmiah ya. Cuma sebutan sayang dari para penjaga kebun binatang karena, ya ampun, siapa yang kuat nahan lucunya? Kita lanjutkan ke bayi kelelawar putih Honduras. Mereka tuh kayak marshmallow hidup, lengkap dengan kuping dan hidung warna kuning neon. Salah satu dari sedikit mamalia yang punya bulu putih bersih dan bisa bersinar di bawah sinar UV. Mereka sekecil bola pingpong dan tinggal di tenda buatan sendiri dari daun Helicia yang mereka kunyah sampai bentuknya kayak payung anti air. Bayi kelelawar ini nempel di badan ibunya kayak velcro lengket banget, tapi karena mereka cuma mau makan buah ara jenis tertentu, yaitu dari pohon Ficus cubensis, mereka tuh jadi rentan banget. Dan pada tahun 2023, tim National Geographic berhasil merekam momen langka di hutan Costa Rica. Waktu bayi kelelawar ini ngumpul kayak hantu kecil di bawah daun. Tapi sekarang para konservasionis mulai menanam ulang pohon-pohon ara buat ngundang mereka kembali. Fun fact-nya, bulu putih mereka bukan cuma buat gaya loh guys, tapi buat mantulin panas juga. Jadi tetap adem di hutan tropis yang gerah. Hebat banget kan? Nah, ini dia peri padang pasir kita, yaitu bayi Gerboa gobi. Bayangin, kapas yang nempel di kaki kanguru, terus dikasih kuping segede parabola. Nah, itu dia wujudnya. Bayi Gerboa punya bulu lembut warna pasir dan jari kaki berbulu kayak sepatu salju. Biar nggak kejeblos di pasir, Om. Kupingnya yang super besar itu bukan cuman buat gaya loh, Beb, tapi buat nyebarin panas dari tubuh waktu suhu di gurun Gobi bisa tembus 49 Celcius. Bayangin ya, kayak popcorn berlari. Dan kalau takut, mereka bisa lompat 3 meter lebih ke samping. Cuma dalam sekali mantul. Geli-geli. Lucu gitu deh.
Sebuah dokumenter dari BBC pada tahun 2022 ungkap rahasia mereka. Ibu jerboa ngumpetin anak-anaknya di liang sedalam 1 meter. Dan baru balik pas malam buat menyusui. Hal itu biar nggak ketahuan rubah atau elang. Hebatnya lagi guys, jerboa bisa hidup tanpa minum air seumur hidup karena mereka dapat cairan dari biji-bijian dan serangga. Luar biasa ya. Tapi sayangnya, iklim di sana makin parah beb. Sejak tahun 1975, suhu di Gurun Gobi naik 2,5 kali lipat lebih cepat dari rata-rata suhu dunia. Dampaknya, makanan makin langka. Kasian banget kan bocil-bocil jerboa ini. Sekarang, kita ke bayi tapir Malaya ya, alias semangka hidup berkaki 4. Lahir dengan motif belang-belang kayak zebra mini, mereka pakai motif itu buat ngumpet di bawah cahaya hutan tropis. Hidungnya itu beb, mirip belalai gajah versi imut yang suka wiggle-wiggle waktu belajar narik daun. Gemesin banget sih. Pas umur 6 bulan, coraknya berubah jadi warna dewasa. Hitam putih seperti tuxedo. Corak ini bikin mereka susah dikenali predator kayak harimau, terutama di malam bulan purnama. Di Maret tahun 2025, seekor bayi tapir lahir di kebun binatang, Point Defiance, dan viral karena hobi bermain lumpur kayak anak kecil. Di alam liar, bayi tapir nempel terus sama induknya sampai umur 2 tahun. Mereka belajar berenang, cari makan, dan main air tentunya. Tapi sayang banget beb, sekarang populasinya tinggal kurang dari 2.500 ekor. Hutan mereka sekarang digusur jadi kebun sawit. Padahal tapir ini udah ada sejak zaman dinosaurus loh. Desain tubuhnya nggak pernah berubah selama 20 juta tahun. Loh, jadi mereka tuh udah kayak hewan purba versi lucu dan menggemaskan. Kenalin, ini sepupu hyena yang super unik. Namanya Aardwolf. Tapi jangan salah, dia bukan pemakan bangkai kayak hyena biasa. Loh, bayi Aardwolf ini tampilannya udah kayak siap fashion show. Bulu keemasan dengan belang-belang hitam tegas, kayak abis pinjam wardrobe zebra. Tapi kekuatan sejatinya ada di lidah. Yap, betul beb, lidah lengket penuh air liur ini dipakai buat menjilati 300.000 ekor rayap tiap malam. Coba bayangin ya, 1 ember rayap tiap malam. Dan makhluk ini punya perut baja loh. Mereka juga bertani rayap dengan cara nggak ngerusak gundukan rayap biar bisa dipanen lagi besok. Cerdas banget ya. Tinggalnya tuh di padang savana Afrika. Bayi Aardwolf ngumpet di dalam liang bareng ibunya biar aman dari predator kayak singa dan jackal. Pada tahun 2024, bayi yatim piatu bernama Maple jadi viral waktu diselamatkan di Afrika Selatan. Gemoy banget, sampai netizen global ikutan jatuh cinta. Aardwolf hidup dalam pasangan monogami, dan mereka ngelindungi wilayah seluas 4 km persegi, pakai bau-bauan dari kelenjar. Cinta dan teritori, kombo sempurna nih. Bayangin ini rusa beb, tapi dikecilin segede genggaman tangan. Itulah mouse deer, si rusa mini dengan kaki sekecil tusuk gigi dan mata yang kling, kayak bola kaca. Bulu emas mereka tuh dihiasi totol putih, pas banget buat ngumpet di antara daun-daun gugur hutan Asia Tenggara. Mereka adalah mamalia berkuku terkecil di dunia. Bayi kancil ini kalau saking ketakutannya, bisa pura-pura mati atau diam berjam-jam. Mereka ngandelin motif bulu buat ngibulin predator kayak ular dan musang. Ibunya juga super hemat penampakan. Datang cuma 2 kali sehari buat nyusuin, biar nggak ngundang perhatian para predator. Tahun 2023, peneliti di Vietnam berhasil menemukan kembali kancil tikus punggung perak yang udah dianggap punah selama 30 tahun. Berkat kamera tersembunyi, bayi-bayi kancil ini ketahuan lagi ngumpet. Tapi sedihnya, perburuan liar dan penggundulan hutan
masih jadi ancaman utama buat si mungil satu ini. Duh, dunia kok tega banget sih. Nah, ini dia, terenggiling bayi, alias landak bersisik yang imutnya bikin pengen peluk. Walau kulitnya tajam kayak silet, mereka tuh lahir dengan sisik lunak warna pucat. Lalu pelan-pelan berubah jadi baju zirah hidup, persis kayak satria zaman dulu. Sisiknya keras dan bertumpuk-tumpuk, baru benar-benar keras di umur 3 bulan. Lidahnya panjang banget, Beb. Lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Lidah ini tuh nempel di dasar panggul dan bisa ditarik masuk ke sarung lidah. Udah kayak senjata ninja. Kalau anak-anak ini ketakutan, mereka akan menggelinding jadi bola padat yang bikin predator gigit jari. Literally. Tapi yang paling lucu, Beb, adalah gaya naik ibunya. Bayi pangolin ini nunggangin ekor ibunya kayak naik kereta ular. Dan pada tahun 2024, Pusat Penyelamatan di Kamboja merilis video bayi pangolin bernama Miso lagi belajar merampok sarang rayap. So, cute banget sih. Sayangnya, pangolin adalah mamalia paling banyak diselundupkan di dunia. Lebih dari 200.000 ekor ditangkap tiap tahun. Padahal, Beb, yang miris, sisik mereka nggak ada khasiat medisnya sama sekali loh. Jadi tolong ya, jangan percaya mitos ngawur. Siap-siap ya, Beb, karena muka bayi hewan ini sudah kayak gurita meledak di ujung hidung. Namanya Star Nosmo, alias tikus mondok berhidung bintang. Bayi mereka tuh lahir buta, tanpa bulu, dan bentuknya kayak jelly. Maksudnya kayak gummy worm. Tapi bagian paling nyentrik adalah hidungnya, dengan 22 tentakel merah muda yang nggak bisa diam. Tapi jangan salah, Beb, tentakel ini adalah alat deteksi tercepat di dunia hewan. Di ujungnya ada lebih dari 25.000 sensor sentuh. Dan mereka bisa mengenali dan nelen mangsa dalam 8 milidetik. Itu lebih cepat dari kedipan mata. Loh, peneliti dari MIT AT di tahun 2022 nemuin kalau otaknya bisa memproses sentuhan lebih cepat dari mamalia lain. Karena mereka loncatin jalur saraf biasa dan langsung. Cut to the chase. Meski penampilannya mirip alien, bayi tikus ini penuh kasih sayang loh. Induknya bikin sarang empuk dari rumput bawah tanah, tempat mereka ngumpet sampai si hidung bintang tumbuh sempurna. Tentakel hidung mereka awalnya pink dan lucu, tapi makin gede makin gelap. Dan jujur ya, makin serem dikit, tapi tetap Dewi mah tetap cinta. Oke, next. Siap-siap menyambut camilan berloreng, lari-lari di hutan. Si bayi babi hutan, mereka ini kayak permen candy chain hidup. Dengan bulu coklat karamel, dihiasi garis-garis putih kayak lintasan balap mini. Bentuk tubuhnya tuh bulat lucu, hidungnya merah muda dan gesit, dan kakinya, Beb, ya ampun, pendek banget sampai suka kejedot ranting pas lari-lari. Dan di tahun 2023, seekor bayi babi hutan bernama Truffles viral di TikTok gara-gara hobinya ngejar kupu-kupu terus nyungsep ke lumpur. Zaman dulu tuh, Kaisar Nero dari Romawi katanya punya babi hutan peliharaan yang dikasih kalung mutiara. Sekarang, petani suka bercanda, bilang anak babi hutan itu mesin bajak otomatis karena mereka suka ngorek-ngorek tanah sambil nyari makanan, bikin tanah jadi gembur dan subur. Jadi para petani juga untung ya. Kalau angsanya cantik dan elegan, bayinya chaos berbulu abu-abu. Bayi angsa mute ini kayak bola kapas abu yang nyemplung ke kolam. Mereka punya bulu tebal warna arang, sayap mungil, dan kaki webbat segede pala bayi. Kalau berenang, udah kayak sepatu slap-slap kena air. Paruh mereka awalnya pink terang loh. Nanti berubah oranye saat sudah dewasa. Dan meskipun angsa dewasa itu diam, tapi anggun, anaknya ngorok, mendengus, dan mengejar serangga kayak dinosaurus kecil. Signet bisa berenang dalam 24 jam setelah menetas, tapi butuh 3 bulan buat si bayi bisa terbang. Yang paling lucu nih, mereka sering naik di punggung induknya.
kayak naik Grab unggas. Pada tahun 2023, seekor cygnid bernama Sir Quacklet jadi selebgram waktu ikut acara kerajaan Inggris one-upping, yaitu tradisi kuno ngitung populasi angsa di Sungai Thames. Bahkan Pangeran William sempat bilang, si cygnid ini punya attitude royal. Wah, sasnya udah kayak bangsawan nih. Kalian bayangin dah, bola pingpong yang punya mata segede tutup galon dan jari-jari kayak suction cup, itulah bayi Tarsius, si primata kecil dari Borneo, Kalimantan, dan Filipina. Mereka tuh nempel di badan ibunya, pakai cengkraman super kuat, udah kayak bergelantungan dari kipas angin kamar kos Dewi. Mata mereka tuh, Masya Allah, lebih gede dari otaknya sendiri dan selalu kelihatan kaget, kayak habis baca tagihan listrik. Tapi itulah yang bikin mereka punya penampilan anime permanen. Imutnya kebangetan banget, dan bayi Tarsius lahir udah berbulu penuh. Bentuknya kayak versi mini Tarsius dewasa. Dan beratnya kurang dari sebatang coklat Snickers. Dan pada tahun 2024, seekor bayi Tarsius bernama Gizmo jadi viral setelah videonya dibagikan sama Billie Eilish. Ada yang tahu siapa si Billie? Waktu si bocil lompat-lompat di hutan Borneo, Tarsius juga punya sejarah di dunia film loh. Desain Ewok di film Star Wars itu terinspirasi dari boneka Tarsius milik George Lucas sendiri. Keren banget ya, jadi pingin beli. Haha. Oh ya, para peneliti dari Filipina yaitu Tarsier Foundation bilang Tarsius bisa muter kepalanya 180 derajat. Udah kayak burung hantu buat ngintip mangsa. Skill ini juga ditunjukkan oleh Gizmo dalam slow motion video yang bikin netizen histeris. Super gemes dan super ninja nih. Nah, sekarang kita pindah ke lautan ya. Ada bayi skate. Ini mirip pancake hidup, sepupunya ikan pari, tapi dengan sirip yang menyala dan bintik-bintik bintang. Ditambah ekor kecil berduri yang gak berbahaya. Lucunya lagi, bentuk mulutnya kayak senyum permanen. Kayak lagi bilang, "Hai kamu, Dewi ya." Bayi skate lahir dari kantung telur kulit keras yang dijuluki tas Putri Duyung. Kantung ini sering terdampar di pantai dan dikira rumput laut kering. Padahal itu calon alien laut loh. Tubuh mereka tuh semi-transparan. Jadi kita bisa lihat organ dalamnya berpendar. Kayak glow in the dark. Skate tuh punya catatan keren di budaya pop. Karena kantung telurnya jadi inspirasi desain Gillipot di film Harry Potter and the Goblet of Fire. Dan di tahun 2023, ilmuwan dari Monterey Bay Aquarium nemuin bahwa skate bisa bernyanyi dengan menggiling gigi di dalam mulut. Bunyi klik-klaknya kayak popcorn meletup. Video ini sempat viral di TikTok dianggap sama oceanographer kece, yaitu Dr. Ayana Elizabeth Johnson. Bahkan di abad ke-18, para pelaut percaya telur skate kering tuh bisa nyembuhin rematik. Jadinya dulu sempat booming jadi obat duyung. Kocak kan? Ini dia ketemu dengan ninja pasir paling mungil, se Argentina. Bayi Pink Fairy Armadillo ini ukurannya sekecil hamster, tapi punya tameng dada warna rose gold yang bisa glowing di bawah sinar UV. Bayangin, udang imut yang nyamar jadi satria. Bulu mereka putih seperti kapas, dan cakar mereka tajam banget, dan bisa menggali tanah lebih cepat dari alat berat konstruksi. Loh, sisiknya bisa berubah warna. Jadi pink saat hangat, pucat kalau dingin. Penemuan ini dikonfirmasi para ilmuwan dari Universitas Buenos Aires pada tahun ke-2022. Keren banget ya, tubuhnya kayak termometer hidup. Dan pada tahun 2024, Kim Kardashian bahkan nge-share meme yang nyamain si armadillo ini dengan gaun zirahnya waktu Met Gala. Tapi tunggu, makin epic lagi.
di suku Mayuche dari Argentina percaya bahwa armadillo ini adalah utusan dewa hujan. Dan terowongan yang mereka buat adalah jalan rahasia menuju air. Dan hari ini guys, teknologinya udah dipakai insinyur buat bikin arsitektur tahan gempa, bahkan desain robot penggali Mars di Dubai Expo 2024. Dan ini semua terinspirasi dari si bocil ini. Duh, kecil-kecil galaksi banget. Oke, bayangin tikus gerbil, tapi dikasih kuping segede kepala, mata gede kayak karakter anime, dan kaki belakang yang bisa ngedrum di batu. Inilah Baby Gundi, makhluk mungil dari gurun Afrika Utara, yang udah kayak gabungan antara boneka plushie dan drummer rock band. Bayi Gundi tuh punya bulu abu halus banget. Kupingnya bisa melipat ke belakang. Pas mereka lari kencang, udah kayak mobil sport beneran. Tapi yang paling gokil nih, mereka berkomunikasi lewat hentakan kaki di batu, kayak Morse code versi binatang. Bisa buat ngasih tahu kalau ada elang datang, atau ada gosip baru nih. Di tahun 2024, sebuah keluarga Gundi di kebun binatang London jadi seleb karena tampil di pameran Tiny Desert Rock Stars, panggung mini lengkap dengan lampu disco yang nyala sinkron sama hentakan kaki mereka. Wow banget, sampai Dewi pengen goyang juga nih. Buat suku Berber di Afrika Utara, Gundi dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Legenda lokal bilang, kalau Gundi mulai ngedrum, artinya hujan akan turun. Wah, drummer sakti dong ya. Bahkan studi di tahun 2023 nunjukin Gundi bisa mengenali hentakan kaki individual. Jadi kayak bisa tahu itu ritme kaki mama atau drum beat papa. Lucu banget kan keluarga mereka. Sekarang kita ketemu sama gremlin kecil berkuping kelelawar dan mata oranye menyala. Ini dia Baby Ai, si primata unik dari Madagaskar. Dulu mereka dianggap pembawa sial, tapi sekarang malah jadi seleb internet loh. Bayi Ai ini punya jari tengah super panjang dan kurus, kayak stik penyihir. Mereka tuh bisa ngintipin pohon pakai ketukan jarinya buat nyari larva, lalu nyodok mangsa pakai jari panjang itu. Persis sumpit hidup. Muka mereka tuh udah kayak perpaduan antara Eti dan Gremlin, tapi versi yang pengen kamu peluk terus. Mereka dulunya ditakuti karena mitos, tapi sekarang malah digemari. Dan di tahun 2024, aktor Chris Hemsworth sempat viral setelah unggah foto lagi menggendong bayi Ii bernama Gizmo di tempat perlindungan satwa. Wow banget, kan beb? Hebatnya lagi nih guys, para ilmuwan dari Universitas Duke nemuin kalau teknik ketukan jari Izzy ini sangat akurat loh, sampai dijadiin inspirasi buat alat medis pencari tumor. Bayi-bayi Ai, creepily cute, but make it genius. Oke, siap-siap beb, karena makhluk ini kayak mimpi basah para desainer fashion. Tubuh coklat bludru, kaki belang zebra, dan lidah biru panjang yang bisa bersihin telinga sendiri. Itulah Baby Okopise Unicorn Afrika yang nyaris nggak percaya diri karena saking anehnya. Bayi Okopi ini punya kaki kurus banget dan telinga super tajam. Mereka bersembunyi di hutan Kongo dan pantat belangnya membaur dengan cahaya matahari bercorak, bikin mereka susah dilihat predator. Dan suara mereka tuh mirip kayak kambing loh. Dan di tahun 2023, pasangan Harry dan Meghan Markle sempat mampir ke kebun binatang San Diego buat nengok bayi Okopi bernama Kaibo. Okopi Camp meledak di internet. Dalam sebulan, ditonton 10 juta kali. Fans suka nonton Kaibo pakai lidahnya sendiri buat nyabutin daun kayak jerapah. Oh iya, dulu penjelajah Eropa nyangka Okopi itu hoax loh. Kulitnya dikira tempelan palsu. Sampai pada tahun 1901 baru ketahuan
Beneran ada dong. Jadi, Baby Okop itu bener-bener kayak makhluk mitos yang akhirnya unlock di dunia nyata. Kenalin, ini dia, si kentang berduri yang baru lahir. Baby Porcupine, alias Porcupine. Mereka lahir dengan duri lembut dan basah, tapi dalam hitungan jam, durinya bakal berubah jadi 30.000 jarum pelindung yang super tajam. Mereka punya hidung mungil, kaki mungil, dan kebiasaan ngendus-ngendus kayak vacuum cleaner nyari camilan. Lucunya guys, mereka belajar manjat pohon dari kecil, walau sering jatuh juga sih. Tapi untung duri-durinya berfungsi, udah kayak airbag. Dan di tahun 2024, aktris Taylor Swift sempat bikin heboh pas ngadopsi Porcupine Rescue bernama Prickle. Katanya sih, cuma dia yang gak akan nusuk hatiku. Suku asli Amerika seperti suku Lap pernah menggunakan duri porcupine buat menghias pakaian dan keranjang, dan ini ditampilkan dalam pameran di Smithsonian di tahun ke-2023. Dan yang keren lagi, riset di tahun 2022 nunjukin bahwa duri porcupine ini punya antibiotik alami. Jadi kalau mereka ketusuk duri sendiri, nggak bakal infeksi. Kita siap-siap guys, disambut sama bola bulu dengan ekspresi grumpy. Inilah baby burrowing owl, dengan mata kuning galak, kaki kurus kayak pensil, dan rumahnya bukan di pohon, tapi di dalam tanah. Mereka ini jenius banget loh. Suka ngumpulin kotoran sapi buat jadi umpan serangga. Lalat suka tai, burung suka lalat. Ini adalah ekosistem sempurna. Kalau diancam, bayi burrowing owl bakal miringin kepala kayak kucing bingung, terus mendesis kayak naga mini. Wow. Di tahun 2023, tim baseball Miami Marlins ngangkat seekor burrowing owl jadi maskot resmi bernama Strike setelah dapat voting dari fans. Lucunya, burung ini juga dikenal dengan nama Howdy Birds zaman cowboy karena mereka suka ngangguk seolah bilang, "Hi bro." Riset dari Cornell Lab of Ornithology pada tahun 2023 terkonfirmasi anak burung ini bisa meniru suara ular derik buat nakut-nakutin predator. Bahkan, Netflix sempat bikin dokumenter Tiny Guardians di tahun 2024 yang menampilkan bayi burrowing owl menari dan mengepakkan sayap. Udah kayak ritual perang mini. Awas ular, kita punya pasukan fluff galak. Ini bukan kelinci, bukan juga rusa, bukan kanguru juga. Ini adalah Mara. Gabungan semuanya. Bayinya punya telinga Mickey Mouse, kaki panjang kurus, dan gaya loncat. Udah kayak hasil fusion antara Jackrabbit dan Wallaby. Bayi Mara ini hidup dalam sistem unik banget bro. Daycare alami. Mereka ngumpul dalam kelompok besar, kayak TK alam versi hewan pengerat. Jadi ibunya bisa cari makan sambil anak-anaknya main dan istirahat bareng. Di tahun 2024, animasi Zootopia 2 ngangkat karakter Mara the Swift, seekor Mara super cepat yang suaranya diisi sama Shakira. Gaya lompatnya yang khas terinspirasi dari rekaman drone di padang Patagonian yang ngikutin anak-anak Mara lari sampai 45 km per jam, lebih cepat dari Usain Bolt dong. Dan di zaman kolonial Spanyol, warga percaya kalau Mara mulai gali-gali tanah, berarti hujan bakal datang. Dan sampai sekarang, penelitian terus dilakukan buat pelajari kemampuan cuaca lokal para Mara ini. Si kecil, tapi punya koneksi langit loh guys. Oke, kita tutup dengan yang bongsor dan konyol. Ini dia si bayi unta ganda baby Bactrian camel. Bentuknya kayak dumpling berbulu, punya 2 punuk, bulu tebal kayak karpet mewah, dan jalan kayak orang mabok. Mereka lahir dengan bulu panjang lebat yang nanti bakal rontok dan bikin mereka kayak korban salon gagal.
Tapi walau jalannya goyah, mereka tuh suka lari-lari muterin ibunya sambil bersin pasir dari hidung, kayak badut disco di gurun. Dan di tahun 2024, bayi unta bernama Sandy, dari kebun binatang Mongolia, jadi meme global gara-gara nyempil di selfie turis dengan senyum lucunya. Sampai sekarang, dia dijadiin ikon iklan ketahanan iklim. Karena unta ini bisa hidup dari minus 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius lebih. Terus, lukisan karavan unta dari 2000 tahun lalu. Bahkan nunjukin bayi unta dipasangin tas pelana mini buat bawa barang. Duh, kecil-kecil udah magang ekspedisi Silk Road. Dan itu dia gengs, dunia bayi hewan ternyata bukan cuman imut, tapi juga ajaib, unik, dan kadang konyol luar biasa. Dari yang mirip snack, sampai yang bisa ngedrum, semua bikin kita sadar, alam semesta ini punya selera desain yang gak bisa ditebak. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman kalian yang butuh hiburan sehat tanpa gula tambahan. Haha. Dan kalau kalian penasaran sama hewan-hewan aneh lainnya, cek juga video kami, 20 hewan paling aneh yang pernah lahir di bumi. Dan akhir kata dari saya, Dewi. Sampai jumpa lagi di Trisakti Bird Farm, channel dengan konten sipsert tapi penuh makna. Bye-bye.